Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk terus bersama berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Dr. Rado Yendra SSC MSc bersama kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com kembali hadir untuk bersama dengan mahasiswa Indonesia menuntaskan pembelajaran teori probabilitas ini dengan melaksanakan suatu edisi khusus yang khusus membahas soal-soal dalam sebuah buku. Karena tidak mungkin rasanya dalam perkuliahan daring atau online ini, terutama untuk mata kuliah matematik, statistik, atau teknik lainnya, tanpa disertai dengan pembahasan soal-soal. Rasanya tidak mungkin hanya berbicara teori saja. Nah, oleh sebab itu Kampus Dunia Maya hadir memberikan pelayanan dengan menyajikan baik teori perkuliahan maupun pembahasan soal dan juga disempurnakan dengan praktikum-praktikum. Karena ini merupakan suatu pengabdian yang harus dilaksanakan dalam mengatasi kebingungan, kebuntuan dalam perkuliahan secara online. Nah, oke, kita akan lanjut membahas soal-soal. Kita akan lihat soal yang akan kita bahas pada bagian berikut. Oke, kita share. Oke, ini soal kita. Kita perbesar. Nah, kita sudah masuk ke dalam seri ke-16. Nah, sudah panjang ternyata seri ya, dari seri 1 sampai seri 16. Nah, ini kita bahas terus berulang-ulang, soal-soal ini terus kita berikan kepada mahasiswa agar pembelajaran ini tentu lebih bermakna dan lebih menarik tentunya. Oke, kita lihat sama-sama soal yang akan kita bahas tentunya. Oke, pertama. If each code item in catalog begins with 3 distinct letters followed by 4 distinct non-zero digits, find the probability of randomly selecting one of these code items with the first letter apostrophe and the last digit even. Jadi kalau kita lihat translate-nya bahwa dalam soal ini kita diberikan suatu susunan 3 huruf yang diikuti oleh 4 angka, tapi angkanya itu tidak angka 0. Jadi kalau begitu, ruang sampel yang terjadi dalam soal ini adalah menentukan banyaknya susunan 7 item tadi. Yang pertama 3 huruf dan 4 angka. Nah, ini tentu sangat mudah untuk menjawab. Berarti titik sampelnya itu adalah menyusun 7 objek, 7 objek yang terdiri dari menyusun objek yang terdiri dari 7 elemen. Yang pertamanya angka, yang keduanya adalah yang pertamanya diikuti oleh 3 huruf dan 4 angka. Kita tahu huruf itu ada 26 karena dia tidak boleh sama karena dikatakan di sini huruf yang berbeda. Dan 4 angka bukan 0 yang berbeda. Maka hurufnya 3 dimulai dari 26. Maka setelah 26, 25. Setelah 25 itu ada 27.
Dan diikuti oleh huruf dimulai dari 9. Kenapa 9? Karena dia tidak boleh 0. 8, 7, 6. Nah, inilah seluruh titik sampel yang terjadi untuk ruang sampel kita. Di mana cara mencarinya tentu 26 kali dengan 25 kali dengan 24 kali dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6. Nah, ini dia titik sampel ruang sampel. Lalu eventnya atau peristiwanya adalah memilih satu dari kode itu. Ini kodenya 7. Yang terdiri dari 7 item. Ini kodenya. Di mana itemnya itu terdiri dari 7 item itu maksudnya terdiri dari huruf 3 huruf pertama dan 4 angka berikutnya. Nah, sekarang yang kita inginkan menghitung peluang terpilihnya kode yang diawali dengan vowel atau huruf hidup dan diakhiri dengan angka genap. Nah, kalau begitu, ini tadi ruang sampel ya S. Oke, ini S-nya. Ini eventnya. Event adalah menyusun kode yang diawali dengan huruf hidup atau vowel, diakhiri dengan angka genap. Nah, kita tahu angka genap itu harus angka akhirnya itu angka genap, yaitu 2, 4, 6, 8. Sebenarnya 0 masuk, tapi dalam 0 soal kan tidak boleh. Nah, kita lihat berapa banyak event yang diperlukan. Nah, event atau peristiwanya. Jadi, kalau diawali dengan huruf hidup 5, nah ini dia 5. Nah, karena 5 sudah muncul, berarti di sini tinggal 1 sudah muncul, tinggal tetap 25. Tetap 24. Nah, karena di sini genap itu ada 4, telah muncul 1, maka di sini tinggal 8. Karena kenapa? Di belakang itu telah muncul 1 bilangan angka genap. 2, 4, 6, 8. Karena sudah muncul 1, maka di depan tinggal 8. Di sini 7, di sini 6. Nah, inilah yang menjadi eventnya. Event. Berarti eventnya 5 kali 25 kali 24. Di sini dikali 8. Di sini dikali 7, dikali 6, dikali 4. Nah, ini dia. Karena ada 4 angka genap. Nah, ini event. Jadi kalau gitu, peluang yang dimaksud adalah, peluangnya apa? Event dibagi dengan sampel space. Mana dia hasil baginya? Tentu ini habis hasil baginya kan. Ini habis. Ini nanti habis. Oke. 8 habis. Oke. 7 habis. 6 habis. Berarti tinggal lagi 5 dikali 4 untuk event dibagi dengan 26 kali 9. Nah, inilah hasilnya. Peluang terpilihnya salah satu kode yang diawali dengan vowel. Vowel itu huruf hidup, diakhiri dengan angka genap. Jadi, pastikan terlebih dahulu kita memahami titik sampel dari ruang sampel. Oke. Ruang sampelnya menyusun kode, di mana satu kode itu terdiri dari 7 elemen
dengan aturan elemennya itu 3-nya harus huruf, 4-nya harus angka. Tidak boleh berbeda, tidak boleh sama, dan angkanya tidak boleh 0. Jadi kalau tidak boleh 0, angka jadi 9. Jadi kalau begitu untuk menunjukkan 3 angka pertama tadi apa? Karena huruf ada 26 kali 25 kali 24. Ini 3 huruf pertama. Ini 3 huruf pertama namanya nih. Yang di belakang ini adalah 4 angka. Yang tidak boleh 0 angka. Kalau angka itu ada 10, tapi 0 tidak boleh, tinggal 9. Nah, dilakukan perkalian menurun seperti ini untuk menghindari yang sama gitu. Tapi kalau boleh sama ya 26 kali 26 kali 26 kalau huruf. Kalau angka kalau boleh sama tidak boleh 0, tentu 9 kali 9 kali 9 kali 9. Oke. Jadi kalau begitu kita ada lihat soal yang ini jelas sekali adalah kemampuan kita untuk menentukan ruang sampelnya dengan baik. Lalu eventnya juga harus paham karena peluang itu event dibagi ruang sampel. Event itu sebagian dari ruang sampel, tapi kalau ruang sampel adalah, kalau dimaksud dengan ruang sampel tentu seluruh hasil kemungkinan yang terjadi ke ruang sampel. Ya, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Kita share lagi, kita tengok soal berikutnya. Oke, soal berikut. Nah, ini paling mudah. A pair of fair dice is tossed. Find the probability of getting a total of X. B, at most a total of 5. Jadi 2 dadu dilantunkan. Dapatkan peluang yang berjumlah total 8 dan jumlah totalnya paling banyak 5. Jadi kalau dalam soal ini kita pastikan dulu ruang sampelnya itu ada berapa? Ada 36. Nah, ini ruang sampel 36. Mana yang 36 itu? Yang 36 itu dari 11 sampai seterusnya 66. Nah, ini ada 36 titik sampelnya. Nah, ini dia. Ini ruang sampelnya harus pasti. Untuk mendapatkan yang A, tentu kita harus tahu dulu. Katakan dia eventnya notasinya A. Maka yang jumlah total 8 itu titik sampelnya apa-apa saja. 26. 2 tambah 6 kan 8. Apalagi 35. 35 kan 8 juga. Apalagi 44. Apa lagi? 53. Apa lagi? 62. 71 enggak boleh. 7 mana ada dadu gitu. Nah, ini dia A. Jadi kalau gitu peluang event A adalah jumlah titik I sampel event 1, 2, 3, 4, 5 berarti 5 per titik sampel ruang sampelnya 36. Nah yang B, kita jawab yang B tadi, yang A sekarang yang B, katakanlah notasi eventnya B. Apa itu? Paling sedikit totalnya 5. Kalau paling sedikit total 5, paling sedikit 1, 2, 3, 4, 5 masuk. Jadi kalau 1, 1 masuk. Kenapa 1, 1? Karena totalnya baru 2. Oke. 1, 1, sorry. 1, 1, 1. Berapa lagi? 1, 2 masuk. Karena dia jumlahnya 3. Ada paling sedikit 5. Paling banyak 5 at most. At most itu paling banyak. At most a total of 5. Jadi paling banyak 5. Kalau 3 masih masuk. Kan paling banyak 5. 1, 3 masih masuk. Karena 4. 1, 4 masih masuk. Karena dia 5 jumlah totalnya. Karena paling banyaknya 5. 1, 5 enggak masuk lagi. 1, 5 sudah 6 lewat. 2, 1 masuk. 2, 2 masuk.
karena totalnya 4. 23 masuk juga karena totalnya 5. 24 tidak masuk lagi. Berapa lagi? 31 masuk. Karena totalnya masih 4. Total itu jumlahnya maksudnya. 32 masuk, 5 masuk. 41 masuk, 42 tidak. 5 tidak. Nah, ini seluruhnya nih. Oke, ini seluruhnya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 titik sampelnya. Berarti kalau begitu, untuk mencari peluang event B, maka jawabannya berapa? Titik sampel eventnya tadi 10 dibagi dengan titik sampel ruang sampelnya 36. Nah, ini dia. Jadi yang A-nya 5/36, yang B-nya 10/36. Jadi kalau kita lihat, soalnya sebenarnya mudah gitu. Cuman karena ada dibalut dengan bahasa Inggris, jadi agak seram. Jadi pada dasarnya, saya selalu menyampaikan pada mahasiswa, maklumlah. Mahasiswa di daerah ini banyak mahasiswa dari kampung mungkin ya. Jadi mungkin kesempatan untuk belajar bahasa Inggris itu mungkin tak ada. Atau memang mungkin karena malas. Jadi tambah lagi bahasa Inggrisnya malas. Tambah lagi matematiknya menakutkan. Jadi dalam bayangan kita tuh menakutkan aja lagi. Jadi padahal tidak ada apa-apa, mudah. Tengok tadi. Hanya 2 dadu, total 8, total 5. Tidak ada masalah. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya. Nah, ini dia. Total berikutnya apa nih? 2 cards are drawn in succession form a deck without replacement. What is the probability that both cards are greater than 2 and less than 4? Nah, jadi soalnya kita harus jelas nih. 2 kartu diambil dari setumpuk kartu tanpa dikembalikan. Jadi kalau tanpa dikembalikan itu pasti soal kombinasi. What is the probability that both card, kedua-dua kartu itu besar dari 2, kecil dari 8. Nah, yang pertama kita pahami dulu adalah ruang sampelnya apa? Ruang sampelnya memilih 2 kartu dari 52. Tentu kombinasi 52-2. Ini dia, ini harus dipastikan dulu nih kombinasi. Kombinasi 52-2. Karena ruang sampelnya adalah seluruhnya memilih 2 kartu dari setumpuk kartu. Setumpuk kartu itu ada 52 kartunya. Nah, event itu adalah 2 kartu itu ada di antara kartu yang besar dari 2, kecil dari 8. Besar dari 2 itu 3, 4, 5, 6, 7. 5 kartu, 1 kartunya 4. Berarti ada 20 kartu. Jadi eventnya memilih 2 kartu dari 20 kartu. Kombinasi 22. Ini eventnya. Jadi berapa peluangnya? Katakanlah berarti peluang peristiwa E, peristiwa event ini atau E adalah E per S. Jumlah titik sampel dari event E dan titik sampel ruang sampel. Berapa dia? Tentu kombinasi 22 dibagi dengan kombinasi 52 2. Berapa ini? Sama dengan 20 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 18 faktorial. Nah, ini dengan dikali, naikkan ke atas karena dia perkalian, pembagian. Berarti 2 kali 2 faktorial kali 50 faktorial
dibagi dengan 52 faktorial. Habiskan dulu ini 2 habis. Maka 20 faktorial, 19 faktorial kan tinggal 20 kali 19. Kan itu yang tinggal. 18 faktorial, 20 faktorial berarti. Oke, ini yang tinggal. Tentu dibagi 50 per 50, 50 faktorial bagi 52 faktorial, tentu yang tinggal 52 kali 51. Nah, ini aja jawaban yang selesai. Jadi konsepnya harus jelas. Hasilnya cari sendiri aja lah. 20 kali 19 bagi 52 kali 51. Jadi kan jelas ya konsepnya. Perhatikan dulu ruang sampel. Ruang sampel memilih 2 kartu dari setumpuk kartu. Sedangkan eventnya memilih 2 kartu dari yang besar dari 2, kecil dari 8. Besar dari 2, kecil dari 8 kan cuma 3, 4, 5, 6, 7. Ada 5. Satu kartunya 4. Berarti 4 kali 5, 20. Berarti eventnya 20 kombinasi 2. Nah, kita tahu peluang itu selalu nggak berubah rumusnya. Event per ruang sampel. 20 per 2. Nah, ini dia. Ini matematik biasa. Nah, jadi kalau begitu, sekali lagi kita menunjukkan pada sesi yang ke-16 ini, variasi soal peluang yang memang tidak ada rumit, mudah semua. Gitu. Hanya tergantung kemampuan kita untuk membaca soal. Sekali lagi, buku dalam bahasa Inggris ini terkesan menakutkan karena dia berbahasa Inggris itu aja. Sedangkan kalau diartikan, tidak ada apa-apanya, cerita ica-ica aja itu. Jadi sekali lagi, jangan takut dengan bahasa Inggris. Banyak alat-alat untuk mentranslate bahasa Inggris, silakan translate. Kalau memang tidak ada waktunya lagi untuk belajar. Apalagi memori kepala manusia ini terbatas. Belajar matematik aja udah pusing, apalagi tambah pula bahasa Inggris lagi, campakkan aja lah kalau begitu. Tapi kalau bisa, dianjurkan dikuasai semuanya selagi mudah. Tapi kalau memang terpaksa memilih gitu ya kuasai matematiknya. Bahasa Inggrisnya cukup ya lah. Yes, no, what is your name? What are you doing? Yang rumit-rumit pakai bahasa translate aja. Saya gitu juga. Banyak soal saya artikan di Google Translate gitu. Tapi saya mempunyai basic yang cukup lumayan tentang teori ini. Makanya saya berani menjawab soal di buku gitu. Jadi jangan takutlah enggak menguasai bahasa Inggris itu. Jangan takut. Jangan takut. Enggak menguasai bahasa, tidak ada jaminan bahwa hebat bahasa Inggris, hebat matematik. Tidak ada jaminan. Banyak orang Inggris bodoh matematik kok. Enggak ada jaminan gitu. Tapi sebagai pendukung sangat luar biasa. Pandai bahasa Inggris, pandai matematik, Ayu bisa ngajar di mana-mana gitu. Bisa ngajar di Inggris, di Singapura, mana-mana bisa ngajar. Ada orang buka kelas internasional, lu bisa ngajar. Ya kalau enggak pandai juga, kalau pandai sikit-sikit bagaimana Pak? Enggak apa-apa, matematik memang sikit-sikit bahasa Inggrisnya. Enggak ada banyak-banyak. Yang bahasa Inggris banyak-banyak tuh orang sastra Inggris, orang ekonomi, orang bahasa Inggris sendiri yang harus banyak. Orang matematik enggak perlu banyak-banyak kali bahasa Inggrisnya. Pakai if, or, itu kan union, intersection, probability, ya itu aja baru. Oke, itu kalau seandainya harus memilih, tapi kalau bisa diusahakan memahami kedua-duanya, 2 jempol untuk Anda. Bahasa Inggris oke, matematik oke. Itulah dunia dalam kembangan dunia, belum akhirat. Kalau mau akhirat tambah agama lagi. Pegang 3, agama di atas, Inggris kakinya, matematik kakinya, itu udah menguasai dunia dah Anda. Oke, saya rasa pertemuan kali ini cukup dulu untuk sesi ke-16.
pastikan kita selalu memerhatikan, mengikuti terus sesi-sesi berikutnya. Saya Dr. Rado Yendra, SSC FSC, bersama Kampus Dunia Maya, www.radoinstitute.com. Undur diri dulu. Pastikan selalu patuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.